Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nanda Prasetyo, Rahayu Dewanti, Reza Aperlia, dan saya sendiri Umi Nur Famawati. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul Pancasila di Era Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi, dan Era Sekarang. Dan masing-masing anggota akan membacakan materi sebagai berikut. Rahayu Dewanti, Pancasila di Era Orde Lama. Reza Aperlia, Pancasila di Era Orde Baru. Dan saya sendiri, Pancasila di Era Reformasi. Nanda Prasetyo, Pancasila di Era Sekarang. Baiklah, langsung saja masing-masing anggota membacakan atau mempresentasikan materi tersebut. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi materi untuk dipaparkan sebagai presentasi kepada teman-teman semuanya. Langsung saja di sini saya Rahayu Dewanti, saya akan menyampaikan poin yang merupakan bagian saya mengenai Pancasila pada era Orde Lama. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, kira-kira wajah siapa yang pertama kali teman-teman bayangkan ketika mendengarkan atau membaca kata era Orde Lama ini? Iya, tentu saja jawabannya kita sepakat ya, Insinyur Soekarno, atau yang lebih dikenal dengan Bung Karno. Tetapi di sini kita akan mempelajari lebih luas, yaitu mengenai bagaimana kepemimpinan yang sebenarnya pada masa era Orde Lama ini. Jawabannya ada di poin pertama. Di sini dijelaskan bahwa era Orde Lama ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Kemudian di sini muncul pertanyaan, kenapa dekret presiden ini bisa ada? Kenapa dekret presiden ini bisa dikeluarkan? Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah ada yang tahu jawabannya, atau mungkin ada juga yang belum tahu, atau mungkin sudah lupa. Jadi di sini untuk mengingatkan kembali bahwa kenapa dekret presiden ini dikeluarkan, sebabnya adalah kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kalau tidak salah, tanggal 22 April 1959, Insinyur Soekarno menyampaikan amanat di sidang konstituante menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, yakni pada masa itu, yang artinya pada masa era Orde Lama, berlaku demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu apa? Demokrasi terpimpin yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Jadi, pada era Insinyur Soekarno itu sebenarnya terdapat sub-era. Sub-era ini ada era revolusi, kemudian ada era liberal, dan juga ada era terpimpin. Masing-masing ini punya peranan tersendiri dan merupakan cerminan tersendiri dari era Orde Lama. Namun sebelumnya kita ulas dulu poin yang selanjutnya. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya apa? Contohnya di sini MPRS telah menetapkan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan, karena ini menyalahi dari etika berdemokrasi. Tentu saja. Kemudian di sini dipertegas kembali, artinya pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Hal tersebut terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden. Jadi pada waktu itu di Orde Lama, presiden ini memiliki dua peran, yakni sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ini yang menjadikan pandangan di era Orde Lama itu seperti berada pada era diktator. Oke, kemudian poin yang selanjutnya, lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan dan muncul pertentangan politik dan juga konflik lainnya yang berkepanjangan, dan puncak konflik menyebabkan munculnya pemberontakan G30 SPKI yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Jadi di sini jika saya boleh mengambil kesimpulan ya, sebenarnya di era Insinyur Soekarno itu sudah banyak sekali kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang tampak. Salah satunya kegagalannya karena ada pemberontakan G30 SPKI ini. Karena dalam pemberontakan ini tidak hanya terjadi sekali dua kali saja. Pemberontakan G30 SPKI terjadi pada tahun 1926, 1927, 1948, dan juga 1965. Itu untuk berakhirnya masa pemberontakan ini dengan ditangkapnya Semaun, Darsono, dan juga Musso. Musso kalau tidak salah waktu itu dia tertembak mati. Jadi tiga tokoh ini adalah orang yang sangat gentar sekali dalam menyuarakan ideologi mereka, yaitu komunis. Kemudian di poin selanjutnya, terdapat kelebihan dan juga kekurangan dalam era Orde Lama dan juga Orde Baru. Kita mulai dari kelebihannya dulu, yakni munculnya aksi-aksi positif dari masyarakat sebagai bentuk demokrasi. Kemudian kekurangannya mencangkup munculnya komunisme dan juga liberalisme, meletusnya pemberontakan G30 SPKI tadi, sering jatuhnya kabinet, dan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang ironisnya dilakukan oleh Presiden Indonesia sendiri. Oke, kita berlanjut ke kekurangan atau penyimpangan yang ada pada masa Orde Lama. Jadi, di masa Orde Lama itu, kalau kita ulas lagi, itu kekurangannya sangat banyak sekali, sangat banyak kelemahan di era Orde Lama ini. Salah satunya setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 1959, di situ Presiden Soekarno membentuk beberapa gerakan. Nah, salah satunya produk hukum berupa Penpres, di mana kedudukan presiden di sini setara dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan ini dilakukan tanpa persetujuan dari DPR. Kemudian ada Penpres nomor 1 1960 untuk menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan Manipol sebagai garis-garis besar haluan negara. Juga adanya ideologis, konsep Masakon, dan pembubaran partai politik pada Penpres nomor 7 1959. Juga dibubarkannya DPR tahun 1955, dan ini diganti dengan DPR gotong royong waktu itu, yang mana pelantikannya ini tidak melewati proses pemilihan umum terlebih dahulu. Kemudian bertentangan juga dengan politik bebas aktif ketika Indonesia masuk Moskwa Peking, di mana Moskwa Peking ini beranggotakan Cina, Rusia, dan juga Korea Utara. Yang waktu itu negara ini masuk ke dalam negara berkonflik, perang dingin. Perang dingin ini adalah perang ideologis antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, yang mana ini dilakukan dalam memperebutkan pengaruh dari negara-negara lain. Dan di sini tentu saja pada waktu itu Indonesia sangat dekat sekali dengan Cina, Rusia, dan juga Korea Utara dengan adanya Moskwa Peking ini.
Kemudian di sini kita tidak hanya mengulas mengenai kekurangannya saja, tetapi juga di era Orde Lama ini memiliki suatu kelebihan. Nah, kelebihannya ini dengan dibentuknya kabinet. Sebenarnya dibentuknya kabinet ini sudah merupakan suatu pencapaian di era Orde Lama. Salah satunya adalah kabinet Syahrir, juga ada kabinet Hatta dan juga Amir Syarifuddin di era revolusi. Kemudian di era liberal adanya kabinet yang mana diduduki partai yang menempatkan perwakilannya, seperti kabinet Susanto dan Halim Riz waktu itu, kemudian Natsir sampai dengan Juanda. Dan prestasinya di sini adalah terjadinya pemilu tahun 1955 dalam kabinet Burhanuddin Harahap. Ada juga di sini demokrasi terpimpin yang terdapat beberapa kabinet, diantaranya kabinet kerja 1 sampai dengan 4, kabinet Dwi Kora 1 sampai dengan 3, dan kabinet Ampera 1 sampai 2. Juga adanya kabinet Dwi Kora, kabinet 100 menteri. Kemudian di sini menyoroti kabinet kerja. Kabinet kerja di sini dibentuk sampai 4 keberlangsungan. Ini menandakan bahwa pada kabinet kerja ini menuai prospek yang baik. Hingga pada kabinet kerja ini digunakan 1, 2, 3, 4 tahapan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya untuk materi yang selanjutnya, silahkan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila di era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka seperti keadaan sekarang ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Di era Orde Baru, terdapat kebijakan pemerintah terkait dengan penanaman nilai-nilai Pancasila, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau biasa disebut dengan P4. Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntunan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh kehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum. Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1974, Soeharto menyatakan Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati. Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia pada saat itu dan dalam era Orde Baru. Meskipun Pancasila dianggap hal yang paling luhur dan diagung-agungkan, pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Soeharto inflasi meningkat. Hutang Indonesia semakin banyak dan ekonomi pun terpuruk. Puncaknya yaitu bulan Mei tahun 1998 yang akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Kelebihan era Orde Baru. Yang pertama, Pancasila betul-betul dilaksanakan secara nyata. Kedua, pada awal-awal ekonomi Indonesia sangat kuat. Ketiga, membangun irigasi. Dan yang keempat, membentuk badan PPL, yaitu penyuluh pertanian lapangan. PPL merupakan petugas dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan kabupaten atau kota yang diperbantukan untuk memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan. Selanjutnya ada kekurangan era Orde Baru. Yang pertama, Pancasila hanya dijadikan sebagai kedok untuk pembenaran pembangunan yang dilakukan. Kedua, adanya politisasi Pancasila. Ketiga, semaraknya KKN.
Keempat, tidak mampu menguasai pimpinan negara. Dan yang terakhir, terbatasnya kebebasan berpendapat atau pers. Jadi, kesimpulannya, meskipun pada awalnya Pancasila begitu diagung-agungkan, dan masa Orde Baru ini menunjukkan kinerja yang sangat positif, tapi lama-kelamaan hanya menjadi alat untuk orang yang berkepentingan. Sehingga Indonesia mencapai masa terburuk pada tahun 1998. Peristiwa lengsernya Soeharto membawa Indonesia kepada era reformasi. Pancasila era reformasi. Ada beberapa peran Pancasila, yaitu paradigma ketatanegaraan, paradigma di bidang pembangunan nasional, paradigma pembangunan di bidang HANKAM, paradigma pembangunan kebudayaan, paradigma nasional bidang ekonomi, dan di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari era reformasi. Kelebihannya yaitu munculnya kebebasan pers dan kembalinya jati diri bangsa Indonesia. Dan kekurangannya masih banyak sistem yang berantakan, kurangnya penanaman nilai-nilai Pancasila, menjemurnya globalisasi, dan kurangnya kepedulian akan Indonesia. Kemudian lanjut materi berikutnya yaitu tentang Pancasila era sekarang. Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman hidup memuat nilai-nilai baik dan tidak menyimpang, apalagi di era digital dan milenial. Pancasila itu memiliki arti yang sangat banyak, yaitu meliputi tentang menghormati perbedaan, semangat nasionalisme, pantang menyerah, gotong royong, harga diri, dan kebersamaan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial. Dan kita harus bisa mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak masuk ke dalam generasi milenial yang sekarang. Tapi sangat disayangkan, di era globalisasi sekarang ini, banyak nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai luntur. Apalagi kita sudah menerima serangan fashion, makanan, kultur dari budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dari era globalisasi saat ini memicu dampak positif dan dampak negatif. Adapun beberapa dampak positif yaitu pembangunan yang semakin banyak, semakin cepat dan mudahnya komunikasi, informasi dan ilmu pengetahuan yang mudah didapat, dan kemudahan dalam transportasi. Adapun beberapa dampak negatif yaitu sikap solidaritas dan gotong royong berkurang, budaya atau adat bangsa yang terkikis, informasi tidak terkendali dan tidak tersaring, dan munculnya sikap individualisme. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.